Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Pak Guru hari ini setelah tadi kalian pelajaran, nanti sebelum kita melanjutkan pelajaran lagi, Pak Guru minta waktu sebentar ya. Boleh apa tidak? Boleh. Oke, boleh ya. Oke anak-anak kelas 3. Hari ini kalian sama Pak Guru akan bareng-bareng membuat keyakinan kelas. Akan membuat apa anak-anak? Keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas kamu itu kan pasti ada aturan ya? Ada aturan nggak? Contohnya apa di aturan di kelas kamu aturannya? Misalnya apa? Membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah di kolong meja sembarangan. Ada lagi? Nah, dilarang berkata kasar. Oke, kita akan buat seperti itu, tapi nanti bentuknya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti apa yang kita yakini bareng-bareng, yang kalian yakini sama yang Pak Guru. Nah, caranya bagaimana? Nanti Pak Guru akan menjelaskan caranya terlebih dahulu, cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama nanti kalian akan membuat peraturannya. Kayak yang tadi peraturan tadi, contohnya nih kalau membuat peraturan itu misal dilarang datang terlambat. Nah, peraturannya misal itu ya. Nanti kamu suruh buat kayak gitu, dilarang apalagi datang terlambat. Nah, dari peraturan yang dilarang datang terlambat tadi nanti dibuat kalimat positif. Kalau kalimat positifnya berarti datang tepat waktu. Nah, gitu. Nah, setelah dapat kalimat positifnya, nanti terus kalian akan dicari nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikannya apa? Nanti Kak Guru akan menjadikan kertas. Oke. Terus yang terakhir nanti kita buat keyakinan kelas bareng-bareng. Gitu ya. Oke. Untuk pertama, kita akan bareng-bareng membuat peraturan kelas. Nanti kalian akan Pak Guru kasih kertas. Ini warnanya apa ini? Kuning. Ini warnanya apa? Putih. Wah, berarti masih semangat ya. Kalau ini berarti masih semangat. Nanti kalian kertasnya tempel di gini ya. Tempel bawah-bawah ini yang peraturan. Gitu ya. Maunya yang warna apa dulu? Pink dulu ya. Hijau. Pink, yang perempuan pink. Saya dulu kasih. Oranye. Yang perempuan pink ya. Oke, udah buat semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita lihat peraturan kita bareng-bareng, peraturan kelas kita. Kita lihat, kita setuju apa tidak ya? Oke, dilarang membuang sampah sembarangan, setuju? Setuju. Tidak boleh buang sampah di kolong meja, setuju? Setuju. Tidak boleh datang terlambat, setuju? Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh memanggil teman dengan memakai nama orang tuanya. Nah, ini nggak boleh ya. Siapa ini yang biasa begitu? Tidak boleh makan saat jam pelajaran, setuju?
tidak boleh makan saat jam pelajaran, nah, sama ini ya. Terus dilarang membuang sampah sembarangan, setuju? Nah, setuju ya. Berarti peraturan ini kita setujui bareng-bareng, Pak Guru juga setuju ini peraturan. Nah, kalau tadi kan masih ada kata-kata tidak boleh, ya, ada kata-kata nggak boleh, dilarang, ada kan? Nah, sekarang kita ganti menjadi kalimat positif, dibuat kalimat positif. Nanti Pak Guru kasih kertas lagi, nanti silakan ditulis lagi yang sudah ditandai di depan, paham ya? Ya, tadi kita udah buat peraturan, terus diubah menjadi kalimat yang positif. Tadi kita udah buat ini, buanglah sampah pada tempatnya. Ini sudah positif ya. Datanglah dengan tepat waktu. Terus makan saat jam istirahat. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bicaralah yang sopan. Datanglah tepat waktu. Makanlah makanan saat masuk pelajaran. Terus panggilan nama temannya dengan sopan. Nah, kalimat-kalimat yang tadi kamu tulis, masih ingat yang ditulis ya? Nah, yang tadi kalian tulis itu, kalian cari nilai kebajikannya. Nilai kebajikan itu apa, Pak Guru? Nilai kebajikan itu nilai yang semua orang itu menganggap itu baik. Misalnya, menolong teman baik apa, Guru? Baik. Baik. Kalau mencuri baik apa, Guru? Buruk. Kalau sopan kepada orang tua baik apa, Guru? Baik. Memanggil nama temannya dengan nama orang tua baik apa, Guru? Buruk. Oke, dan nilai kebajikan itu nilai yang semua orang itu menganggap baik. Orang sini, orang Jakarta, orang Amerika, semuanya menganggap baik. Walaupun kalau Amerika bahasanya beda ya, bahasanya berbeda dengan kita, tapi tetap kalau menurut mereka juga baik, menurut kita baik, berarti baik menurut semuanya. Nah, nilai kebajikan ini nanti kalian akan saya kasihkan nih, sudah fotokopikan, nanti dicari apa yang kalian tulis dari kebajikannya. Kita berikan ya.
akan saya print itu tertulis di kelas kita dan akan menjadi keyakinan kelas kita. Apa keyakinan biar ya kalau keyakinan itu dalam hati ya. Kalau kamu yakin kalau membuang sampah itu harus pada tempatnya. Kalau yakin otomatis ya. Aku juga akan melaksanakannya gitu ya. Saya akan menghargai teman dan keluarganya sama ya. Kamu yakin menghargai teman dan keluarganya ya. Yang kemarin masih apa? Masih kalau nyebut mama ya nama orang tuanya menjadi kalau kita kata sini mulai itu ya. Kalau bareng ya. Oke, mulai hari ini berarti ini adalah apa? Keyakinan kelas kita. Ulangi, ini adalah keyakinan kelas kita. Oke, terima kasih anak-anak. Dan sebelum kita akhiri, kita lanjut pelajaran. Kita terus semangat dulu ya. Bisa nggak terus semangat? Terus semangat. Bisa. Ulangi, bareng-bareng ya. Sapa semangat. Oke, terima kasih anak-anak dan di habis ini kita lanjutkan pelajaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dan oke, udah Alif. Oke, tadi kita buat apa sih? Buat keyakinan kelas. Buat keyakinan kelas. Perasaannya gimana tadi saya membuat keyakinan kelas? Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa mengingatkan kita menjadi lebih baik. Terus kira-kira tujuan tadi kita buat keyakinan kelas itu untuk apa? Agar sekolahnya nyaman. Agar nyaman ya. Oke, terima kasih Bali. Oke, Noval, tadi kita buat apa Noval? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Rasanya gimana kelas kita tadi buat keyakinan kelas? Senang. Senang apa? Karena membuat keyakinan kelas bareng-bareng. Bareng-bareng ya, sama satu kelas ya. Oke, Mas Noval, terima kasih. Keyakinan kelas. Tadi buat keyakinan kelas ya. Rasanya gimana tadi pas buat? Senang. Senang dan apa? Happy. Happy. Terus tujuan kita buat keyakinan kelas tadi apa? Mengingatkan anak sekolah. Anak sekolah ya, senang ya. Ya, terima kasih Mbak Saira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon izin, mohon waktunya sebentar. Sengaja saya kumpulkan Bapak Ibu di sini karena untuk menyelesaikan salah satu kewajiban saya sebagai calon penggerak. Mohon izin saya berdiri. Bapak Ibu saya kumpulkan di sini karena kita akan membahas salah satu pembelajaran yang ada di penggerak, yang ada di modul 1.4. Kalau di grup penggerak itu ada 3 modul, 1, 2, 3. Alhamdulillah kemarin saya sudah menyelesaikan modul 1, artinya tidak tentang budaya positif. Hari ini diseminasi artinya penyaluran apa yang saya dapat. Semoga kita belajar bareng-bareng sama saya dan Bobi. Ya. Pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Ini sejujurnya saya ingin merenungkan bareng-bareng. Pertanyaan pertama, kita jawab bareng-bareng. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu
Setuju apa tidak? Setuju. Oke, setuju. Pemberian dukungan dengan hal positif seperti menggasak atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa tidak? Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa juga. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Misalnya ada anak yang maaf ya, misal malas belajar, malas karena harus dibimbing sama kakaknya. Ayo kamu harus belajar seperti itu. Ini kalau mau pintar apa? Pak guru kasih hadiah. Saya kira itu setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Nah, Setuju. setuju. Nah, kalau ketiga ini rata-rata Bapak Ibu jawabnya setuju dan ada kemungkinan setuju. Nah, kita pecahkan bareng-bareng miskonsepsi ini, apa yang saya pelajari kemarin. Dan sejujurnya ya ini memberi wawasan saya ya yang baru, yang tadinya saya berpikirnya A, sekarang rada condong ke B. Tadinya saya yang setuju, cuma semakin kesini semakin belajar tentang materi di guru penggerak, ya sedikit konsep saya tentang pendidikan kepada anak itu sedikit ada perubahan. Nah ini ya beberapa pernyataan yang miskonsepsi dalam guru penggerak. Lanjut Mas. Oke, untuk menjawab tadi itu, sekarang kita refleksikan bareng-bareng di PowerPoint saya yang buat kemarin bersama Pak Wildan dari Sabtu. Jadi Wildan saya kerjakan malam. Kita refleksikan bareng-bareng. Bapak Ibu minta tolong boleh tangannya ada semua punya tangan ya? Ya oke. Tangannya bayangkan dalam tangan ini, genggamkan tangan Anda, bayangkan seolah-olah di dalam tangan sesuatu yang sangat berharga dalam kembali. Bayangkan apa ya? Saya nggak tahu, pokoknya Bapak Ibu bayangkan di dalam ini sangat berharga, nggak boleh saya buka. Karena saking berharganya nggak boleh buka. Entah itu keluarga, entah itu apa, pokoknya ini apa namanya sangat berharga, nggak boleh siapapun membukanya. Tidak? Oke. Sekarang karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bareng-bareng coba. Kalian minta tolong Bapak Ibu saling apa namanya ya, bersama atau sama saya. Mbak Tate, boleh ada bahannya saya? Boleh? Boleh. Ini bayangkan ini adalah yang berharga. Ini berharga banget. Ini pokoknya dalam hidup Anda itu paling berharga. Gak boleh siapapun membukanya. Ya, bayangkan apa? Saya nggak tahu, saya juga nggak. Saya nggak saja. Pokoknya berharga sekali sampai saya nggak tahu, orang nggak boleh buka. Oke, berarti boleh Anda buka untuk saya apa yang berharga itu. Pak Wahid, misalnya ya, Anda buka yang berharga itu untuk saya kasih uang 10.000. Tidak boleh. Pak Wildan, Anda tanya sini, tak paksa, tak buka. Tidak apa-apa boleh. Boleh, apa boleh? Tidak apa-apa. Boleh ya. Ada yang nggak boleh, ada yang nggak boleh. Nah, dari pernyataan itu, ini kan berharga ini. Nah, bahwa Bapak Ibu itu memiliki kebebasan untuk memilih. Ada yang boleh membuka telapak tangannya, ada yang tidak. Yang punya apa namanya? Yang punya ini siapa? Hak untuk membuka siapa? Apakah saya punya buka atau Bapak Ibu sendiri? Sendiri ya. Saya nggak punya kan, nggak punya hak kan, nggak bisa kan? Oke. Ketika kebebasan memilih, yang memilih ya Bapak Ibu, yang punya telapak, yang punya yang berharga itu Bapak Ibu. Ya Anda Bapak Ibu yang memilih. Nah, kemudian tujuan dibalik tindakan. Tadi Pak Wahid, Mbak Tate tidak mau membukakan yang berharga itu untuk saya tidak boleh. Pasti punya alasannya. Ya alasannya karena ya salah satunya karena sangat berharga nggak boleh dibuka. Tadi ada yang membuka telapak tangannya sudah ada sama
siswa itu pasti punya tujuan bareng-bareng. Nah, karena terus yang ketiga adalah faktor eksternal. Ya, contoh tadi tak paksa, ada yang bisa tak paksa boleh, ada yang dipaksa dengan cara apa nggak boleh. Nah, ya karena bisa membuka karena faktor paksa, itulah. Nah, jadi sama kayak kita dengan anak-anak tadi, kita bisa mengontrol anak yang tadi di pemantik awal itu. Kita bisa mengontrol anak itu ya, kalau dalam teori William Glasgow itu adalah ilusi. Contohnya ilusi guru dapat mengontrol murid, guru mengontrol murid itu ilusi. Kenapa? Ya tetap yang namanya anak itu punya ya semua keputusan itu di dalam anak. Nah, kalau anak belum mau mematuhi itu karena ya berbagai faktor. Ya karena dia mau dikontrol. Kalau dia nggak mau, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dalam dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu banyak ilusi. Contohnya apa? Contohnya ketika anak kok malas belajar, terus bapak ibunya misal, ayo nang, teman sinau sing sregep, gue naik sinau sing sregep, gue tak naik HP. Jadi dia melakukan belajar, tapi karena pengaruh ekstrinsik. Apa itu? HP. Nah, setelah HP itu didapat, apakah dia akan belajar? Tidak. Kenapa? Karena pengaruhnya itu bukan dalam diri, bukan dalam intrinsiknya, tapi dalam ekstrinsik. Itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat mengeluarkan karakter. Mohon izin Bapak Ibu sebentar kita mendengarkan adzan sebentar ya. Lanjutkan kembali ya, sudah selesai adanya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter anak. Itu juga ilusi. Kenapa? Kalau misal anak buat merasa bersalah, kamu itu belajar mungkin, kamu itu harus belajar kritik. Ini juga ilusi. Kenapa? Karena kalau kita membuat kritik atau membuat orang bersalah itu malah akan biasanya mematikan kreativitas anak. Kemudian anak itu merasa dia harga dirinya itu merasa hilang dan tidak punya kebebasan. Kemudian bahwa yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini juga ilusi. Kenapa? Karena anak juga memiliki pilihan dalam hatinya. Kalau dipaksa, ya mungkin dia mematuhi aturan tapi bukan dalam dirinya, dalam jangka waktu tertentu. Nah, harapannya dalam hal ini kontrol seorang ya termasuk anak itu harapannya bukan masuk karena faktor eksternal, bukan karena dapat imbalan apa, karena apa, paksaan apa, tapi benar-benar ya faktor dalam diri si anak itu. Kalau dalam faktor diri anak itu ya otomatis akan dia bertahan selama-lamanya. Nah, kita akan membahas disiplin. Kalau yang sering dibayangkan orang itu kan membayangkan orang itu dengan disiplin itu ya dia tak kayak tata tertib, teratur, patuh pada peraturan, kan seringkali hubungan dengan hubungan. Orang yang nggak disiplin akan dihukum, harus tertib, teratur, patuh pada peraturan.
Kalau enggak hukum, itu yang sering dari kita seringnya seperti itu. Padahal ada hal yang harus dimaknai dalam disiplin positif dalam guru penggerak ini. Ya, disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru hukuman itu harusnya adalah salah satu alternatif terakhir, dan bahkan bila perlu itu tidak digunakan sama sekali, sehingga kita tidak lagi menderung disiplin dengan ketidaknyamanan. Otomatis orang yang dihukum itu nggak nyaman, kan nggak mungkin uang dihukum digiras mengharap konaket dijawab, kan mesti nggak senang, nggak nyaman. Nah, hal-hal yang demikian itu harus kita konsep ulang. Nah, dalam guru penggerak, salah satu yang kami pelajari adalah pemikiran Hijab Dewantoro. Ini termasuk dalam modul satu. Nah, makna disiplin menurut Hijab Dewantoro itu adalah untuk mencapai kemerdekaan, atau dalam konteks pendidikan yang saat ini adalah untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syaratnya apa? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, kata disiplin di sini digarisbawahi adalah disiplin diri yang memiliki faktor internal. Disiplin bahwa disiplin ini tumbuh dalam dirinya, bukan karena faktor eksternal lagi. Lanjut. Nah, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai kebajikan universal ini ya nilai yang bagus-bagus, yang baik-baik, dan disepakati oleh semua orang. Misalnya kalau menolong orang baik apa buruk? Baik. Kalau mencuri? Ya. Kalau menolong orang kita, orang bawang sama orang Jakarta apakah sama? Sama ya. Orang Jakarta juga sama sih. Kalau orang Amerika menilai menolong itu baik apa buruk? Baik ya, walaupun orang Amerika bahasanya mungkin beda dengan kita, bahasanya bahasa Inggris, tapi tetap bahwa menolong itu ya baik. Nah, inilah yang disebut dengan kebajikan universal. Artinya kebajikan yang disepakati oleh semua orang itu bilang ini baik. Nah, itu namanya kebajikan universal, terlepas itu dari sukunya apa, bangsanya apa, bahasanya apa, atau latar belakangnya apa. Pokoknya yang apik ya apik. Itulah yang digunakan kebajikan universal. Nah, dalam kurikulum merdeka, khususnya dalam guru penggerak untuk saat ini yang digembor-gemborkan itu kan punya ada karakter. Nah, setiap peserta didik itu diharapkan memiliki karakter yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak Ibu sering mendengar ya, di modul ajar, di bahan ajar pasti sering muncul kan. Nah, yang saat ini digaungkan adalah tentang karakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila juga kemarin dalam modul 1 itu juga kami pelajari bareng-bareng. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 karakter yang diharapkan dimiliki oleh setiap anak, setiap murid-murid kita. Isinya apa aja? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif, dan berikut dengan kenalan kritis. Yang ini kemarin kita sempat bahas pada saat kita ada pembuatan visi bareng-bareng visi SD Negeri Berantas 3. Kemarin beberapa poin sudah sempat kita singgung, yang isinya adalah tentang menciptakan anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah salah satu PR kita, bagaimana mengantarkan anak-anak didik kita untuk memiliki 6 karakter ini. Dan harapannya nanti generasi yang akan datang menuju generasi Indonesia pada tahun 2045 ya. Nah, itu akan menciptakan Indonesia yang memiliki Indonesia generasi emas. Nah, itu adalah salah satu PR kita, dan insya Allah kita akan berusaha bareng-bareng, SD kita bareng-bareng menciptakan murid-murid yang memiliki karakter ini.
sudah menyongsong Indonesia yang menas. Cuma ya, kasus ini saya mohon nanti dari kasus ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini tanggapannya seperti apa? Kasus pertama, Ivan, salah satu murid kita, kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau bagi gambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Ivan menjadi sangat gugup karena saking gugupnya dia tak sengaja menjatuhkan tasnya. Geloda. Ya, saat tasnya jatuh tersebut, tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat menjawab pertanyaan. Kayak Aisyah, karena saking gugupnya. Akhirnya seluruh kelas pun tertawa karena perilaku Eva yang tergagap dan terkejut. Di sisi lain, Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya si Eva itu untuk menertawakan Eva yang tergagap dan malu yang sangat luar biasa. Pak Seno malahan menyuruh Eva untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas menunjuk karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Akhirnya karena melihat kejadian itu, kelas nanti menjadi gaduh. Anak-anak pun makin tertawa terbahak-bahak melihat Eva itu di dalam kelas yang memegang hidungnya. Lanjut Mas. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva? Setuju Pak tidak? Tidak. Why? Mengapa? Pak Seno belum memberikan kemampuan dan selalu berhubungan. Oke, ada tanggapan lain? Setuju saya sama. Ada lagi? Kalau jawaban dari Bapak Ibu tidak, saya juga sangat setuju itu tidak. Kenapa? Karena itu sangat memalukan ya. Karena nggak tahu apa-apa, feedback dengan kejadian itu kan cukup memalukan. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Eva itu adalah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman dan konsekuensi bisa membedakan. Hukuman itu biasanya ya dua cerai, nggak ada hubungannya. Ya misalnya nggak bawa buku, disuruh ini bukan kelas sambil mengangkat satu kaki, itu kan nggak ada bunyinya, relevansinya ya. Atau konsekuensi, ya konsekuensi ada. Kalau Bapak Ibu apa ya? Yang tadi cerita tadi itu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Kasus 2. Terlepas dari kasus Eva tadi kita lanjut. Pada hari Selasa, salah satu murid kita namanya Imam itu bangun kesiangan karena malamnya itu kejadian dengan saudara-saudaranya untuk melihat final Liga Champions Wahid ya. Lihat Liga Champions tapi enggak buat ya, tinggal tidur. Sehingga Imam terlambat untuk mengikuti jam pertama yaitu pelajaran penjasorkes atau PJOK, olahraga. Setelah dia meminta izin kepada gurunya yaitu Pak Rudi, dan setelah diizinkan oleh Pak Rudi untuk mengikuti jam PJOK, akhirnya Pak Rudi meminta Iman untuk berlari mengelilingi lapangan basket sebanyak 3 putaran. Jadi Mas, nah yang kasus 2 ini menurut Bapak Ibu adakah perbedaan yang terjadi antara kasus 2 dengan kasus yang pertama tadi dalam menyelesaikan masalah? Ada perbedaan tidak? Ya. Yang pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan Pak Rudi
melakukan hukuman atau konsekuensi. Why konsekuensi kenapa? Sulawesi lebih dan Oke, oke. Kembali ke slide sebelumnya, Mas. Saya setuju dengan jawaban dari Pak Wali tadi. Tentang kasus ini adalah kalau di bidang hukuman, ya menghukum, biasanya menghukum memiliki lapangan tarik 3 kali ya. Apakah itu maksudnya? Pertama ini pelajaran apa? Olahraga. Dia bangun telat terus masuk jam olahraga kan telat. Otomatis teman-temannya sudah pemanasan. Ya pemanasan sudah, badannya itu sudah oke lah, sudah mau olahraga. Ini kan belum karena telat. Maka dari Pak Armuji ini ya biasanya buat pemanasannya sendiri. Lanjut, Mas. Nah, terkait yang kita bahas tadi kita sudah bahas tentang hukuman sama kita akan membahas tentang 3 hal yang kami pelajari. Yang pertama adalah ada bahasanya yang juga identitas sosial. Kalau identitas itu bisa kita membuat anak kepada anak dia beda. Anak itu merasa dia menjadi pribadi yang beda. Kalau kita memberikan beda dengan identitas sukses, itu ada disiplin sama restitusi. Kami juga pelajari kemarin untuk pelajari yang 2 ini. Nah, dalam memberi hukuman, konsekuensi dan restitusi, apa yang perlu kita berikan kepada anak? Misal hukuman, sesuatu yang menyakitkan pasti membuat anak merasa sakit ya, dihukum. Gak mungkin lah orang yang dihukum gak merasa sakit. Konsekuensinya sesuatu yang terjadi, biasanya kamu terlambat, karena terlambat harus ini, itu konsekuensi. Kalau restitusi ini kan dia bentuknya penawaran kepada anak, benar-benar biasanya dialog kepada anak. Karena ya biasanya dia merasa bahwa dia salah, tapi kita nggak mengecap bahwa anak si anak ini salah. Contohnya kalau restitusi ini nanti kita akan bahas secara detail tentang kalau dalam chapter berikutnya namanya restitusi. Karena kalau anak itu dalam proses dia melanggar beberapa aturan, bagaimana kita menyelesaikan agar anak itu memiliki identitas yang sukses, yang berhasil, tidak merasa bahwa dia merasa salah, dia merasa gagal. Tapi bagaimana menciptakan anak walaupun melanggar aturan dia merasa bahwa mengajak anak bahwa dia sukses. Nah, cara menjadi dia sukses dengan caranya apa? Kita katakan ketika hukuman itu membuat tidak nyaman, ya konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi tentunya beda dengan 2 ini, menguatkan murid untuk dalam waktu jangka panjang. Kalau hukuman, kalau dihukum, ya korban tidak mendapatkan keadilan, yang pelakunya yang dihukum tapi korbannya ini tidak merasa mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, si korban ini bisa diabaikan, dia bisa mendapatkan keadilan juga beda dengan restitusi. Korban di sini mendapatkan keadilan. Misalnya ada salah satu teman anak kita, misalnya kemarin itu saya membuat praktek studi restitusi. Anak yang ada mencoret gambar salah satu temannya nangis, akhirnya kami melakukan praktek studi restitusi. Dan si korbannya kan gambar yang dicoret ya. Kemudian kami berdialog dengan si pelakunya tersebut. Si pelaku menyampaikan bahwa dia mengakui kesalahannya, kemudian dia akan berusaha, karena dia mencoret gambar, dia akan berusaha menggambarkan gambaran dia yang paling bagus yang kemudian akan diberikan kepada si korban. Itu kan berarti biasanya si korban merasa diadili ya. Tidak hanya menghukum yang pelaku saja, tidak dihukum, tetapi ya pelakunya juga dapat keadilan, korban juga dapat keadilan. Dan hukuman, murid atau anak akan merasa sakit, itu otomatis sakit. Kalau konsekuensi,
murid atau anak itu menjadi tidak aman, tidak nyaman. Karena kamu salah, kamu harus seperti ini. Itu kan merasa tidak nyaman. Juga dengan restitusi, murid karena melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan penguatan. Nah, biasanya ya memperbaiki apa yang telah terjadi, menjadi anak menjadi merasa bahwa dirinya bisa memperbaikinya dan lanjut. Nah, kalau hukuman perilakunya pasif, agresif, meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Kenapa? Karena ya konsekuensi kan nggak karena motivasi internal. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan, ya semuanya ya jadi menang dan menang. Ya ada di sini yang merasa bahwa saya kalah, dia menang, atau dia kalah, saya menang. Tidak ada. Di sini menang-menang karena semuanya mendapatkan keadilan yang sama. Sistem tidak akan, yang hukuman sistem tidak akan berjalan bila motif tidak tanggung. Dihukum, ada anak melanggar karena tidak datang terlambat, dihukum, tidak mengikuti pelajaran. Iya kalau anaknya takut ya selesai, tapi kadang anaknya nggak takut, dihukum paling dihukum begitu. Hukuman kan nggak, kalau anaknya nggak takut ya sudah. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring atau supervisi secara terus-menerus dari guru. Harus pantau, guru itu harus pantau. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada lingkungan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau restitusi fokus pada bagaimana kita bisa memecahkan masalah. Kalau hukuman, oh siap. Jalannya tahu ya, kanan kiri, oke. Peraturannya, hukuman peraturannya. Misalnya peraturannya itu seperti ini, peraturan kamu itu harus memakai sekolah itu pakai sepatu warna hitam. Karena kamu nggak memakai sepatu warna hitam, kamu harus hukum keliling lapangan 50 kali. Hukuman anak-anak nggak merasa diadili, merasa tersakiti. Kalau konsekuensi begini, misal anak yang nggak pakai sepatu hitam ya, ayo anak, apa aturannya? Ada aturannya memakai sepatu hitam. Apakah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, yuk apa yang kamu yakini di sekolah kita? Ya, aku yang yakini kita harus memakai sepatu hitam agar Pak. Nah, kira-kira karena kamu tidak memakai sepatu hitam, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan, dia memilih sendiri macam. Saya akan berusaha, misal karena sepatunya teles basah, saya akan nanti sampai rumah akan mengeringkan sepatu saya yang basah itu di atas kompor, di atas wajan biar kering. Nah, besok akan saya pakai. Begitu. Kalau yang hukuman misalnya ya, akhirnya kalau hukuman murid atau anak membenci peraturan, hukum jadi benci sama aturan. Kalau konsekuensi, murid tentunya akan menghormati peraturan. Nah, sudah ada peraturannya itu yang tertulis, kita hormati bareng-bareng. Kalau restitusi, nggak hanya peraturannya saja yang dihormati, tapi bagaimana si anak ini merasa bahwa dia harus menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Bedanya kalau restitusi. Materi yang kedua tentang keyakinan sekolah atau kelas. Ini yang tadi pagi saya bareng-bareng bersama murid kelas 5 membuat salah satu bentuk keyakinan kelas yang akhirnya kami sepakati dalam kelas kami. Kalau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kalau Bapak Ibu pasti sering membuat seperti ini, buat peraturan kelas.
Ada nggak peraturan kelas di Bapak Ibu? Ya. Ada ya, peraturan Ya. kelasnya bunyinya bagaimana biasanya? Tidak boleh apa? Oke. Bahasa. Oh ini ada di kelas 1 jawabannya. Wah udah, kalau kelas itu bentuknya kesepakatan kelas. Ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, peraturan ada ya. Nah, lanjut Mas, kita akan bahas itu. Tadi saya bahas itu bersama bareng-bareng menciptakan keyakinan kelas bersama kelas 5. Untuk lebih jelasnya, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini ada yang tersinggung karena saya mau Ranger Train. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa bahasanya kok keyakinan kelas? Pertanyaan romantik untuk Bapak Ibu sekalian. Sebagai mahasiswa, mengapa Bapak Ibu dulu melakukan Ranger Train sebelum jam 7? Kenapa kira-kira? Karena aturan dari Batang Ranger Train harus jam 7. Seperti itu. Benar ya? Ya karena sudah aturannya seperti itu. Karena takut dapat konsekuensi dari atasan. Karena takut diputasi. Yakin. Yakin akan diputasi. Kalau kita alasannya misalnya karena takut pada aturan, itu kan berarti peraturan. Itu karena faktor eksternal. Jadi kita merasa rasanya disibukkan ya. Jadi kan nggak enak karena diatur ya. Kan diatur itu nggak enak. Siapa yang diatur enak? Kalau pinginnya yang ngatur, nggak ada yang awal ya. Kalau bentuknya peraturan, maka posisi kita merasa tidak enak. Kenapa? Karena kita menjadi objek dari aturan. Tapi kalau kita beranggapan bahwa itu adalah sesuatu yang kita yakini, yang saya yakini dalam misal saya berangkat jam 7 belajar itu apa? Ya, karena saya ingin mengayomi, saya benar-benar tumbuh dalam hati saya ingin mengayomi murid saya untuk menjadi guru yang baik, guru yang luar biasa. Karena saya sudah berkomitmen, maka saya harus berangkat sebelum jam 7. Itu kan munculnya dalam faktor internal, dalam faktor diri. Maka itu tidak lagi menjadi beban dalam diri. Akan tapi itu menjadi sesuatu yang kita jalankan, kita merasa nyaman, enjoy. Beda dengan kalau kita merasa bahwa itu sudah aturan. Nah, itulah sama-sama halnya dengan anak-anak. Misal anak-anak buat aturannya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, tidak boleh makan dalam kelas. Itu kan aturan. Kalau bentuknya peraturan, ya seperti ilustrasi tadi teman ya, anak ya sering kalinya merasa tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Karena saya diatur. Berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita bareng-bareng anak-anak, saat Bapak Ibu gurunya bikin bareng-bareng, aturannya bareng-bareng, bikin bareng-bareng, kita bareng-bareng, terus kita sepakati bareng-bareng. Gak hanya untuk anak, tapi juga untuk gurunya. Jadi mas, nah pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya sudah bentuk keyakinan kelas harus dibentuk melalui kesepakatan bersama yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Pernyataan kalau membuat ini harusnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, positifnya apa? Otomatis datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Dan apa? Biar mudah diingat. Yang ketiga, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Ya, jangan muluk-muluk. Yang keempat, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat kegiatan sudah mendadak. Semua murid dan lanjut. Nah, kira-kira
Jadi contohnya ini, contoh keyakinan kelas, contohnya dari kebajikan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, nilai kebajikannya misalnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala perintah atau mengikuti kegiatan yang telah. Ya, contoh ketiga itu harapannya kepada itu bisa mendapatkan keyakinan kelas. Lanjut. Kemudian dasar manusia. Setiap orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, alasannya itu diungkapkan pasti semuanya dari kita, semua orang itu alasannya. Bertahan hidup, kasih sayang, dan tiba-tiba penguasaan berdasarkan misalnya salah satu juga sampai satu aja biar seperti misalnya ada salah satu anak disuruh membawa bekal, ada satu anak yang senang banget biasanya merebutin bekal temannya. Kita sebagai guru harus juga berpikir, kita cari tahu kira-kira tujuan dasar apa yang dia belum terpenuhi. Misalnya kita tahu oh si anak ini kita aja misalnya, kenapa kamu minta makanan temannya? Ya karena saya ingin dapat perhatian. Kalau saya terputin kan otomatis bapak ibu jadi perhatian sama saya, jadi perhatian, jadi saya diperhatikan. Nah berarti apa yang apa yang dibutuhkan dalam kasih saya. Misalnya dia ngerebutin makanan temannya biar apa? Oh saya itu senang kalau buat anak-anak nangis itu saya senang, maka bukan apa yang dia butuhkan. Nah lanjut, posisi kontrol distribusi yang tadi. Lanjut. Nah kita seringnya posisi kontrol guru. Nah kita terapkan, kita biasanya menjadi seperti apa? Apakah menjadi seorang guru atau guru yang senangnya membuat anak itu merasa bersalah, misalnya nggak mengerjakan kamu itu nggak mengerjakan PR gara-gara kamu nggak mengerjakan PR. Pak guru itu jadi pak kepala sekolah, pak guru kan nggak enak gara-gara kamu harus dimarahin. Itu kan menjadi anak merasa bersalah ya, gara-gara saya atau sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah untuk posisi kontrol ini nanti slide-nya akan saya berikan ke Bapak Ibu semua. Nanti kita pelajari bareng-bareng dalam takdir WA ya. Nanti Mas. Nah, untuk yang tadi itu yang 5 itu harapannya nanti posisi kontrol sebagai manajer itu lebih jelas nanti. Posisi kontrol restitusi. Nah, di antara kelima posisi kontrol sebagai seorang guru, posisi kontrol manajer. Nah, bagi manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Nomor 9, murid bertanggung jawab dan mendukung murid dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada diskusi yang dapat menjadikan murid manajer bagi diri sendiri sebagai dapat menentukan identitas posisi diri sendiri. Sebagai waktu bagaimana? Tiga restitusi. Ketika membahas tentang anak yang bersalah, tentunya untuk memecah masalahnya kita harus menggunakan tiga restitusi. Kemarin buat sama Olive ya. Tiga restitusi pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, walaupun di anak ini seolah-olah kita stabilkan bahwa itu nggak hanya kamu, misalnya oh nggak apa-apa, oh setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah itu nanti kita validasi dana yang salah. Nah, tapi pasti punya alasan tertentu kenapa kalau melakukan itu. Nah kira-kira adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah validasi dana. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan pada kita keyakinan apa yang kita suka. Kira-kira kamu ingin menjadi seorang seperti apa sih? Nah, ini yang tadi tiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas dari anak yang gagal
menjadi anak yang sukses. Contohnya apa? Ya biasanya berbuat salah itu atau dia aja anak yang orang yang sempurna. Oh saya tak dulu juga pengalaman seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan kata-kata menyelesaikan itu adalah salah satu bentuk untuk menstabilkan anak. Setelah kita stabilkan emosi dan mentalnya, kita lanjut pada validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kata-kata misalnya, wah kamu apa namanya, kamu menghina, kamu mau pasti punya alasan ya kenapa kamu memukul temanmu, karena dia menghina ayah saya bapak guru. Oh dan kita sebenarnya validasi tindakan yang salah. Oh salahnya wah kamu mukul ya, untuk kamu hanya memukul nggak keras, kalau keras bahaya. Itu kita validasi salahnya apa sih, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Lanjut, nah menanyakan keyakinan. Nah dia mengakui kesalahannya, kalau kita tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga. Oh itu jawabannya, oh harusnya saya sebagai keluarga dalam kelas itu nggak boleh memukul anaknya. Nah dia sudah tahu bahwa dia salah, dia mengakui bahwa keyakinan kelasnya harusnya dia tidak memukul anaknya. Nah kira-kira kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oh saya ingin jadi anak yang baik, yang tidak suka mukul temannya. Oh mas. Nah demikian Bapak Ibu, mohon maaf ini sangat lama. Tadi Pak Walid sampai gosok-gosok kapan rampungnya, mohon maaf. Dan kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang memahamkan, dan nanti kita akan sambung lagi file PDF-nya. Insyaallah akan saya share di grup sekolahan atau kita pelajari bareng-bareng untuk kemajuan sekolah kita. Dan demikian ya, semoga dari pembelajaran kita kali ini belajar bareng-bareng ada manfaatnya, nggak hanya untuk saya pribadi tapi untuk Bapak Ibu guru, dan yang paling penting adalah untuk kita untuk anak-anak kita. Dan mohon maaf yang sebelumnya saya tutup. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.